Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Baiklah, di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan modul pembelajaran kelas atau matkul MPK. Kami kelompok 4, saya Maulana Ma'ruf Ekuddin dan rekan saya Mbak Ulia, Mbak Husna akan mempresentasikan makalah yang berjudul berbagai hal masalah tes. Baiklah, marilah kita simak pembahasan kali ini. Selamat mendengarkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasinya yang berjudul tentang berbagai hal tentang tes. Jadi, pengertian tes di sini adalah tes dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh pembelajar, sehingga menghasilkan suatu nilai yang berkaitan dengan tingkah laku atau prestasi belajar tersebut, yang bisa dibandingkan dengan nilai yang dicapai oleh pembelajar lain atau dengan nilai standar yang ditetapkan. Kemudian di sini ada ciri-ciri tes. Ciri-ciri tes yang pertama adalah validitas. Ciri-ciri yang pertama adalah validitas, yang artinya tes hendak diberikan kepada peserta didik harus dapat menjadi alat ukur terhadap tujuan yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua reliabilitas. Di sini artinya jika peserta didik diberikan tes yang sama pada waktu yang berlainan, maka setiap siswa akan tetap berada pada urutan yang sama dalam kelompoknya. Kemudian yang ketiga adalah objektivitas. Objektivitas di sini adalah sebab tes dikatakan objektif apabila tes itu dilaksanakan dengan tidak ada faktor pribadi yang mempengaruhi, terutama pada sistem scoring. Kemudian lanjut, yang keempat adalah praktikabilitas, yaitu adalah tes dikatakan bersifat praktis. Tes tersebut bersifat praktis, artinya tes itu mudah dilaksanakan, mudah pemeriksaannya, dan dilengkapi petunjuk yang jelas sehingga dapat diberikan atau diawali oleh orang lain dan juga mudah dalam membuat administrasinya. Kemudian yang kelima yang terakhir adalah ekonomis. Tes memiliki sebutan ekonomis apabila pelaksanaan tes itu tidak membutuhkan ongkos atau biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Dan kemudian tujuan tes akan disampaikan oleh Mbak Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulia Faizatul Husna. Di sini akan melanjutkan pembahasan dari saudara Ma'ruf tentang tujuan sebuah tes. Langsung saja kita lihat cuplikannya. Ini saya akan melanjutkan dari pembahasan dari Mas Rob. Tujuan sebuah tes. Saya hanya mau mengambil tujuan tes dari tes tertulis. Mestinya setiap tes itu mempunyai tujuannya masing-masing, tetapi saya di sini hanya mengambil hanya yang tujuan tes. Penggunaan bentuk yang tepat dalam tes tertulis sangat tergantung pada perilaku atau kompetensi yang akan diukur. Ada kompetensi yang lebih tepat diukur atau ditanyakan dengan menggunakan tes tertulis dengan bentuk soal uraian. Ada pula kompetensi yang lebih tepat diukur dengan menggunakan tes tertulis dengan bentuk soal objektif. Bentuk tes tertulis analisis butir soal atau analisis item sangat penting guna memperoleh kualitas yang baik, sehingga dapat memperoleh gambaran tentang prestasi siswa yang sebenarnya. Di sini tentunya tes tulis itu juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya itu lebih respektif mewakili isi dan luas bahan, serta lebih mudah dan cepat cara memeriksanya karena dapat menggunakan kunci tes bahkan alat-alat hasil kemajuan teknologi. Yang kedua yaitu macam-macam sebuah tes. Menurut sifatnya, tes itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama tes verbal, yaitu tes yang menggunakan bahasa serta alat atau media untuk melakukan tes.
Di sini ada dua pembagian juga. Yang pertama tes tulis atau oral test. Pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung untuk mengetahui kemampuan-kemampuan berupa proses berpikir siswa dalam memecahkan suatu masalah, mempertanggungjawabkan pendapat, penggunaan bahasa, dan penguasaan materi pelajaran. Yang kedua adalah tes tulis. Ya, yang tadi jelaskan, penilaian yang harus dijawab oleh siswa meliputi tes bentuk uraian, yaitu semua tes yang pertanyaannya membutuhkan jawaban dalam bentuk uraian. Yang kedua ada tes nonverbal, yaitu tes yang tidak menggunakan bahasa sebagai alat untuk melaksanakan tes, tetapi menggunakan gambar, memberikan tugas dan sebagainya. Atau dengan tes ini, tes T menghendaki adanya respon dari tes T bukan berupa ungkapan, kata-kata, atau kalimat, melainkan berupa tindakan atau tingkah laku. Yang kedua adalah tes menurut tujuannya. Di sini, tes menurut tujuannya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, tes bakat atau aptitude test, yaitu tes yang digunakan untuk menyelidiki bakat seseorang. Tes ini biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan dasar yang bersifat kompetensi. Yang kedua adalah tes inteligensi atau intelligency test, yakni tes yang dilakukan dengan tujuan untuk mengungkap atau mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. Yang ketiga yaitu tes prestasi belajar atau accomplishment test, yaitu tes yang dilakukan untuk mengetahui prestasi seseorang murid dari mata pelajaran yang diberikan, sehingga dengan adanya tes hasil belajar ini, guru bisa mengetahui apakah pelajaran yang telah diberikan mencapai tujuan sesuai dengan urgen yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu adalah tes diagnostik atau diagnostic test, yaitu tes yang digunakan untuk menggali kelemahan atau problem yang dihadapi murid, terutama kelemahan yang dialami murid saat belajar. Yang kelima yaitu tes sikap atau attitude test, yaitu tes untuk mengetahui sikap seseorang murid terhadap sesuatu. Yang ketiga, tes menurut pembuatannya terbagi menjadi dua. Yang pertama, tes standar atau standard direct test. Tes standar atau tes yang dibakukan menggunakan prosedur yang seragam untuk menentukan nilai dan administrasinya. Yang kedua, tes buatan guru atau tailor-made test, itu tes pembuatan guru cenderung difokuskan pada tujuan instruksional untuk kelas tertentu. Tes ini, tes buatan guru adalah tes yang dibuat oleh guru untuk kepentingan prestasi belajar. Yang keempat, yaitu tes menurut acuannya. Di sini, untuk mengetahui hasil belajar mahasiswa dapat dilakukan dengan cara satunya dengan menggunakan tes-tes dengan standar tertentu. Dengan begitu, dapat diambil nilai. Tetapi selain itu, kita harus mengetahui acuan yang akan digunakan. Di sini penilaian acuan normal atau PAN. Penilaian acuan normal atau PAN adalah penilaian yang menggunakan acuan pada rata-rata kelompok. Dengan demikian dapat diketahui posisi kemampuan siswa dalam kelompok itu normal atau kriteria yang digunakan dalam menentukan derajat prestasi seseorang siswa dibandingkan dengan anak-anak nilai rata kelasnya. Yang
2 yaitu PAP atau penilaian acuan patokan. Ini biasanya disebut juga Criterion Evaluation Criterion Evaluation yang merupakan pengukuran yang menggunakan acuan yang berbeda. Berbeda di sini yaitu kriterianya itu mempunyai tujuan instruksional. Bukan dengan penampilan siswa. Keberhasilan dalam prosedur acuan ini tergantung pada penguasaan materi atau kriteria yang telah dijabarkan dalam item-item pertanyaan untuk mendukung tujuan instruksional. Pembahasan yang keenam yaitu bentuk sebuah tes. Tentunya sebuah tes itu mempunyai bentuk dalam pelaksanaannya atau penggunaannya. Yang pertama yaitu paper based test atau PBT, yaitu tes tertulis, bentuk yang dalam pelaksanaannya menggunakan kertas dan tulisan sebagai alat bantu, baik untuk soal tes maupun jawaban tes. Yang kedua adalah oral based test atau OBT. Oral based test atau tes lisan merupakan bentuk tes yang pelaksanaannya dilakukan secara langsung. Yang ketiga yaitu computer based test, yaitu dalam pelaksanaannya menggunakan alat bantu komputer. Yang membedakan dengan tes tertulis maupun tes lisan terletak pada teknik penyampaian butir soal, naskah atau soal, lembar jawaban menggunakan komputer. Sistem scoring atau koneksi langsung dilakukan oleh komputer juga. Yang kedua, berdasarkan sistem penskoran. Di sini ada dua. Yang pertama, objektif. Tes yang penskorannya bersifat objektif, yaitu hanya dipengaruhi oleh objek jawaban atau respon yang diberikan oleh peserta tes. Secara umum, tes ini ada tiga tipe. Yang pertama, benar salah, true false, yang menjodohkan, matching, and pilihan ganda. Di sini dapat dilihat di makalahnya ya. Yang kedua, subjektif atau tes penskorannya dipengaruhi oleh jawaban peserta tes dan pemberi skor jawaban yang sama dapat memiliki skor yang berbeda oleh pemberi soal yang berkelainan. Yang ketiga yaitu berdasarkan waktu pelaksanaannya. Tes tersebut dapat menjadi dua golongan, yaitu power test, tes di mana waktu yang disediakan buat tester untuk menyelesaikan tes tersebut tidak dibatasi. Jadi maksudnya bukan dibatasi biasanya kan ada jangka waktunya, tetapi maksudnya mesti beda. Patch test yaitu tes di mana waktu yang disediakan buat tester untuk menyelesaikan tes tersebut dibatasi. Yang keempat yaitu berdasarkan peruntutan pelaksanaannya. Di sini tes menurut peruntutan pelaksanaannya, yang pertama adalah tes formatik identik dengan ulangan harian. Kegiatan tes yang dilakukan secara periodik atau runtut untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau KD sebagaimana yang telah terdefinisi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 66 tahun 2013. Yang kedua, tes atau ulangan sumatif. Suatu proses yang merupakan bagian dari evaluasi final untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran seperti yang digariskan dalam kurikulum terpenuhi. Yang terakhir yaitu pembahasan tentang selected response item atau yang disebut pilihan atau respon terbatas, merupakan istilah yang sering digunakan untuk pilihan atau respon terbatas atau subject paper and pencil test atau uji tulis. Respon
terbatas dapat digunakan untuk menilai aspek pengetahuan, pemikiran, dan afektif. Macam-macam dari select and respond, yaitu yang pertama adalah pilihan ganda atau multiple choice item, merupakan jenis tes objektif yang paling banyak digunakan oleh para guru. Tes ini dapat mengukur pengetahuan yang luas dengan tingkat domain yang bervariasi. Yang kedua yaitu menjodohkan atau mencocokkan, matching exchange, yaitu bisa diganti dengan membandingkan, mencocokkan, memasangkan, atau menjodohkan. Dapat terdiri dari satu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Masing-masing pertanyaan mempunyai jawabannya yang tercantum dari seri jawaban. Yang ketiga yaitu isian singkat short answer fill-in item. Bentuk tes isian dapat digunakan dalam bentuk paragraf yang merupakan rangkaian cerita atau karangan atau berupa satu pertanyaan. Beberapa bagian kalimatnya yang merupakan kata penting telah dikosongkan terlebih dahulu. Di sini sekian presentasi dari kami dari kelompok 4. Tentunya makalah kami itu tidak bisa dikatakan makalah yang sempurna, banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu, dari kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan yang terjadi. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.